welcome back to my YouTube channel. Sama saya Septrianti dengan NIM 2065174. Saya dari kelas 7D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Di video kali ini saya akan membahas tentang biaya mutu dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Pertama, kita akan membahas tentang definisi mutu. Apa sih yang dimaksud dengan mutu? Mutu adalah suatu konsep yang mengacu pada tingkat keunggulan atau kualitas suatu produk, layanan, atau proses. Nah, hal ini mencangkup sejauh mana sih suatu produk atau layanan telah memenuhi atau telah melebihi standar sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam berbagai konteks, mutu dapat juga diukur dengan berbagai parameter atau karakteristik tergantung pada jenis produk atau jasanya. Adapun dimensi yang digunakan untuk mengukur mutu. Yang pertama ada kinerja. Kinerja di mana kemampuan untuk memberikan hasil yang diharapkan atau bahkan melebihi ekspektasi dalam hal kinerja dan fungsionalitas. Yang kedua ada estetika. Nah, estetika ini mengukur aspek visual dan keindahan suatu produk atau layanan. Nah, hal ini mencangkup desain, warna, bentuk, dan elemen-elemen estetis lainnya yang dapat mempengaruhi pandangan dan persepsi pengguna terhadap produk layanan tersebut. Yang ketiga ada kemudahan perawatan dan perbaikan. Mengukur sejauh mana sih produk atau layanan ini dapat dengan mudah dipelihara dan diperbaiki jika terjadi masalah ataupun kerusakan. Nah, hal ini mencangkup aksesibilitas komponen, ketersediaan suku cadang, dan instruksi yang jelas. Yang keempat ada keunikan. Nah, keunikan ini mengacu pada elemen-elemen khusus atau fitur istimewa yang membedakan produk atau layanan dari yang lain di dalam pasar itu. Nah, hal ini biasanya menjadi daya tarik utama nih bagi pelanggan dan dapat meningkatkan nilai suatu produk atau layanan tersebut. Yang kelima ada reliabilitas. Hal ini mengukur konsistensi dalam kinerja suatu produk atau layanan. Nah, hal ini mencangkup kemampuan produk atau layanan untuk dapat berfungsi tanpa kegagalan dalam berbagai situasi atau penggunaan. Yang keenam ada durabilitas. Hal ini mencangkup pada ketahanan produk atau layanan terhadap penggunaan yang berkepanjangan atau intensif. Nah, ini mengukur sejauh mana sih produk atau layanan bisa tetap berkinerja baik dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa perlu sering diganti ataupun diperbaiki. 7. Ada tingkat kesesuaian. Mengukur sejauh mana suatu produk atau layanan telah memenuhi atau sesuai dengan standar, spesifikasi, atau regulasi yang berlaku. Nah, tingkat kesesuaian yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa produk atau layanan tersebut telah mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan ada pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini mengukur sejauh mana sih produk atau layanan ini dapat digunakan dengan mudah oleh para pengguna dan konsumennya. Nah, hal ini mencangkup faktor-faktor seperti antarmuka pengguna yang intuitif, dokumentasi yang jelas, dan pengalaman yang menggunakan positif. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan biaya mutu. Nah, biaya mutu adalah jumlah biaya yang terkait dengan upaya untuk menjaga, mengukur, dan meningkatkan mutu produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Nah, biaya mutu mencangkup semua pengeluaran yang diperlukan untuk mencegah cacat, mengidentifikasi cacat, dan memperbaiki cacat. Nah, jika terjadi dalam proses produksi atau penyediaan layanan,
Dalam konteks manajemen mutu, biaya mutu juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas program mutu dan untuk mengukur dampak cacat atau ketidaksesuaian terhadap hasil keuangan perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang kategori biaya mutu. Biaya mutu dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Kategori pertama ada biaya pencegahan, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kecacatan atau masalah dalam produk atau layanan. Contohnya, seperti biaya pencegahan yang meliputi pelatihan karyawan, pengembangan prosedur operasi standar, perbaikan desain produk, ataupun audit mutu. Yang kedua, ada biaya penilaian, biaya yang dikeluarkan untuk mengukur, mengidentifikasi, atau menilai mutu produk atau layanan. Nah, di dalam hal ini juga termasuk di dalamnya adalah biaya inspeksi, pengujian, pengukuran, audit mutu, dan pemantauan kinerja. Kategori yang ketiga ada biaya produk gagal internal, di mana biaya ini muncul ketika cacat atau masalah ditemukan di dalam organisasi sebelum produk atau layanan mencapai pelanggan. Biaya ini mencakup biaya perbaikan, biaya scrap, biaya ulang, dan biaya downtime produksi. Kategori yang terakhir ada biaya produk gagal eksternal. Nah, di mana biaya yang timbul ketika cacat atau masalah ini ditemukan oleh pelanggan setelah produk ataupun layanan telah disampaikan kepada pelanggan. Nah, biaya ini termasuk biaya garansi, biaya layanan pelanggan, biaya pengiriman ulang, dan kerugian reputasi. Adapun pelaporan informasi biaya mutu. Langkah pertama dan yang paling penting untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual berjalan, pencatatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya, memberi 2 manfaat penting. Yang pertama, ada catatan tersebut dapat mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Fungsi biaya mutu menurut pandangan tradisional. Pandangan tradisional tentang fungsi biaya mutu adalah suatu pendekatan yang lebih sederhana dalam mengelola biaya-biaya yang terkait dengan mutu produk atau layanan. Pendekatan ini berfokus pada pengendalian biaya dan pencegahan kecacatan atau ketidaksesuaian dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Nah, contohnya adalah biaya pelatihan karyawan, seperti magang dan pelatihan kepada karyawan, pengembangan prosedur operasi standar, dan perbaikan desain produk. Nah, biaya pencegahan ini dianggap sebagai investasi untuk menghindari biaya kegagalan di masa yang akan datang. Adapun fungsi biaya mutu menurut pandangan kontemporer. Dalam pandangan kontemporer, terdapat pergeseran dari fokus eksklusif pada pengendalian cacat atau biaya kegagalan menuju pencegahan cacat atau biaya pencegahan. Organisasi ini atau perusahaan ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menghilangkan akar dari penyebab potensial cacat sebelum cacat tersebut bisa terjadi. Nah, hal ini mencakup investasi dalam pelatihan, perbaikan proses, dan inovasi desain. Konsep manajemen mutu total atau total quality management adalah bagian penting dari pendekatan kontemporer. TQM ini mengintegrasikan manajemen mutu ke dalam semua fungsi dan tingkatkan organisasi. Hal ini mencakup peran semua anggota organisasi dalam memastikan mutu produk atau layanan. Nah, adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya mutu. Yang pertama, kita dapat melakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik nol. Yang kedua, lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki nilai mutu. Yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Yang keempat, lakukanlah evaluasi atau peninjauan kembali terhadap
produk dan jasa secara berkala dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan kegiatan atau ABM dan biaya mutu optimal. Manajemen berdasarkan kegiatan atau Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan manajemen yang lebih berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengelolaan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, ABM ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan nilai dan yang memerlukan alokasi sumber daya yang tepat. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren adalah proses memantau atau menganalisis perubahan biaya mutu dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam memahami bagaimana biaya mutu sering berubah seiring dengan waktu. Apakah itu meningkat, menurun, atau bahkan bisa stabil saja. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan meninjau data dan mengidentifikasi tren. Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisa tren itu, yang pertama adalah apakah biaya mutu mengalami peningkatan atau penurunan secara keseluruhan? Yang kedua adalah apakah ada tren musiman atau siklus yang teridentifikasi? Yang ketiga, apakah ada perubahan dalam biaya mutu yang selalu berkaitan dengan perubahan dalam proses, produk, ataupun layanan? Adapun penggunaan informasi biaya mutu, di mana tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contohnya yaitu untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku. Seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori, penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Adapun produktivitas terhadap pengukuran dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik, di mana dapat menunjukkan pada hubungan antara output atau hasil produksi dan input atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi output. Nah, di dalam produktivitas terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pengukuran produktivitas parsial, di mana pengukuran ini adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan dilakukan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat ataupun menurun. Pengukuran ini dapat berupa aktual atau prospektif. Pengukuran ini juga memungkinkan manajer dalam menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Pengukuran produktivitas ini dapat dikembangkan untuk masing-masing input secara terpisah ataupun secara menyeluruh. Yang kedua, ada definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas ini dapat berupa input yang biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Nah, rasio produktivitas sama dengan output dibagi input, karena produktivitasnya hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur. Maka ukuran tersebut disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Yang ketiga, ada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi yang produktif. Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Periode awal ini juga disebut dengan periode dasar yang menjadi acuan atau patokan terhadap standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut dengan pengukuran total produktivitas, di mana di dalam mengukur terhadap pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan, tapi di dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengukuran adalah pengukuran profil dan pengukuran produktivitas yang saling berkaitan dengan laba. Komponen pemulihan harga.
selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut dengan komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan yang dikurangi dengan perubahan biaya input, di mana dapat diasumsikan dengan tidak adanya produktivitas karena hal yang komponen di dalam pemulihan harga yang diukur dalam kemampuan perubahan pendapatan yang dimana dapat menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak adanya perubahan produktivitas.